Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dengan Philip Anwar pada jam sore menjelang malam, sebelumnya kami ucapkan buat saudara-saudaraku yang Muslim dimanapun sudah berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Ya, di situasi dan kondisi yang hampir seluruh dunia mengalami sebuah musibah non alam yang disebut pandemik global virus 19 atau corona 19, dan hampir seluruh dunia sekarang ini mengalaminya. Saya mau memberikan sebuah renungan dan biar menjadi sebuah catatan bersama dan biar menjadi satu hikmah dan berkat untuk kita bersama-sama mau belajar dari Hikayat Ashab Al-Kahfi. Adalah sebuah refleksi kebangsaan. Hari-hari ini nilai-nilai kebangsaannya, nasionalisme sedang teruji di situasi yang sekarang ini. Syahadan tersebutlah 7 pemuda yang bersembunyi di sebuah gua dekat kota Efesus. Mereka adalah Achilleus, Dionysius, Ugnius, Stefanus, dan Varitius, Bastius, bahkan ada satu lagi namanya Variakus. Mereka bertujuh telah melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Dakius pada waktu sebagai kaisar Roma yang dikenal sangat bengis, kejam, dan sadis. Dan tanpa ampun kalau mereka tertangkap pasti disiksa. Karena apa? Karena mereka disebut pengikut Kristus. Karena mereka telah menolak penyembahan berhala, itu salah satunya. Saudara-saudara, pada waktu itu 7 pemuda ini merasa sangat letih di dalam pelariannya, lalu tertidur pulas. Mereka tertidur sangat letih dan haus dalam hitungan jam dan hari. Padahal sebenarnya Allah menidurkan mereka di gua itu lebih dari 200 tahun lamanya. Mereka masuk dalam gua pada zaman Kaisar Dakius yang pada waktu itu memerintah antara tahun 249 sampai 251 Masehi, dan tidak pernah keluar dari gua itu sampai tahun 447 Masehi, yaitu ketika Kaisar Theodosius II menggantikan takhta kerajaan. Ketujuh pemuda itu benar-benar tercengang ketika terbangun dari tidur panjang mereka, sebab pada waktu itu kekristenan benar-benar telah tersiar luas. Salib yang dahulu adalah simbol aib dan kehinaan saat terbangun dari tidur mereka telah tersemat pada mahkota kaisar dan para pembesar kerajaan. Nah, sementara itu pada waktu itu orang-orang Kristen lagi berdebat mengenai kebangkitan orang mati, sebagian rakyat tidak percaya. Sang kaisar yang sedang memohon bukti dari Allah mengenai kebenaran ajaran itu mendapat laporan bahwa 7 orang pemuda dari 2 abad lampau telah dibangunkan dari
tidur panjang mereka. Mula-mula kisah itu diketahui dari seorang pemilik kedai makanan. Karena salah seseorang dari 7 pemuda itu membeli makanan dengan mata uang dakius. Saudara ketahuilah, wahai baginda, kata Achilles, bahwa Tuhan telah membangkitkan kami demi paduka. Bahwa Tuhan telah membangkitkan kami dari tidur panjang sebelum kebangkitan pada akhir zaman. Dalam bahasa aslinya, Alam Ayyuba al-Malik anna arraba khawbusina kholika qabla al-qiyamah al-azim. Kaisar itu sangat bersyukur kepada Allah. Karena itu pesan seorang dari Ashab al-Kahfi itu, hiduplah damai dalam iman yang sempurna. Izan asa fi salam fi innamika al-kamil. Setelah itu mereka diwafatkan kembali oleh Allah. Dan kaisar membangun gereja di dekat gua tersebut, lengkap dengan inskripsi untuk mengabadikan dan mengenang iman pemuda di Efesus itu. Saudara-saudaraku, hikayat yang mengawali tulisan ini dikutip dari kisah para syuhada atau para martir di gereja-gereja Timur Tengah yang di kalangan Kristen Arab dikenal sebagai Ashab al-Kahfi, yaitu para penghuni gua. Legenda yang sangat populer di gereja timur ini mulai dikenal sejak abad ke-5 Masehi dan termuat dalam buku Mathul al-Syuhada. Kata lain, kaum penghuni gua dalam sumber-sumber Kristen Syria dan buku-buku yang beredar dikutip dan saya kutip untuk menggambarkan sebuah pengalaman sejarah perjumpaan agama dan politik di awal sejarah gereja. Fakta sejarah berteriak bahwa agama akan kehilangan asim garamnya dan tidak terdengar lagi fungsi profetisnya atau suara kenabiannya. Tatkala agama berselingkuh dengan kekuasaan, agama yang tersubordinasi di bawah kekuasaan akan menjadi alat legitimasi belaka dari kemauan politik kelompok yang pada waktu itu berkuasa. Sebaliknya, agama tidak jarang mendesakkan klaim kebenaran teologisnya dengan meminjam tangan kekuasaannya. Itulah awal tindakan kekerasan atas nama agama. Sejarah perkembangan agama-agama besar sendiri telah membuktikan itu. Contoh, ketika Kekaisaran Konstantin menjadi Kristen, dijadikanlah agama kekristenan sebagai agama negara. Memang kekristenan naik kelas atau disebut naik daun dari agama rakyat yang teraniaya, yang secara sembunyi-sembunyi beribadah di katakombe atau disebut gua-gua di wilayah Kekaisaran Roma, menjadi agama negara dengan segala atribut kebangsaannya, euforia yang merayakan gegap gempita masa transisi dari agama rakyat ke agama negara. Inilah yang hendak digambarkan dalam sebuah hikayat ini. Ternyata situasi tidak menjadi lebih baik ketika Kristenan menjadi agama negara. Justru lembaran sejarah gereja selanjutnya dipenuhi dengan penindasan demi penindasan yang ironisnya dilakukan oleh sesama Kristen.
Gereja-gereja di wilayah Timur Tengah yang paling menjadi korban. Mereka menjadi sasaran fitnah, dicap sebagai aliran sesat. Dan pada saat puncak penganiayaan sesama Kristen itu justru tentara Arab Muslimlah yang membebaskan mereka. Misalnya seperti yang dialami oleh gereja Koptik di Mesir pada waktu itu. Kisah gugurnya Marmina atau yang disebut pada waktu itu sebagai Santa Menas. Saudara Patrick Koptik Benyamin pada tahun 632 Masehi sebagai martir atau mati syuhada di tangan Sirus utusan yaitu waktu itu Kaisar Heraklius telah mendorong mereka lebih menyongsong kekuasaan Islam sebagai pembebas 7 tahun sesudah peristiwa tragis itu. Tetapi lembaran buram sejarah tak ayal terulang ketika Islam itu juga dijadikan pendukung status quo dinasti Umayyah. Seperti yang tampak pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sangat adil itu di kalangan rakyat jelata. Tetapi dalam urusan agama bersikap sangat diskriminatif terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen. Pengalaman sejarah inilah yang telah mengantarkan Bung Karno untuk memilih ide pemisahan antara kekuasaan negara dan agama. Ide ini pada hemat Bung Karno bukan berarti mendepak agama dari percaturan politik, tetapi justru memberikan kepada agama itu satu tempat atau singgasana yang maha kuat di dalam kalbu orang yang percaya. Sekularasi adalah desakralisasi, bukan anti agama, la dinia. Ide pemisahan agama dari negara ini sayangnya dalam sejarah sering disalahpahami banyak orang dan dicap sebagai ide yang disebut sekuler. Istilah sekuler sudah sejak lama menimbulkan alergi dan reaksi yang a priori. Tetapi sebenarnya reaksi demikianlah lebih diarahkan pada penetapan sistem itu yang sebaliknya selalu ekstrim di barat, di mana proses penyelenggaraan negara disterilkan sama sekali dan moral agama. Fenomena ini lebih populer disebut dengan sekularisme. Padahal istilah sekularisasi dalam bahasa Latin disebut seculum, artinya dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mula-mula diarahkan memang untuk menghantam sebuah paham kekuasaan yang disebut totalitas kosmik atau antokrasi yang mengkeramatkan segala yang ada, termasuk pendewaan terhadap raja dan negara. Dalam kekuasaan absolut tersebut, agama dijadikan justifikasi untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan. Justru melalui sekularasi itu ditempatkan kembali kekuasaan dunia yang selama ini disakralkan sebagai dunia sekulum yang bersifat profan belaka. Dalam sejarah agama-agama semistik, proses itu dimulai dari Israel yang disebut agama Musa. Di sini diputuslah lingkaran alam yang melit abadi dalam mitos tanpa waktu. Dengan proses itu selanjutnya di dunia barat melalui Renaissance atau istilah meminjam pada istilah diusulkan oleh seorang tokoh bernama Cak Nur
Dr. Andes Nurcholish Madjid yang dalam bukunya sebuah proses desakralisasi yang menghantam kekuasaan absolut. Dalam makna seperti inilah sebenarnya kita memilih Pancasila sebagai dasar negara. Kita hendak menghindari dua pilihan yang sama-sama buruk. Bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Dengan memilih Pancasila sebagai dasar negara yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, memiliki sebuah hubungan antara negara dan agama sampai hari ini dapat dipertahankan tanpa harus memproklamasikan sebuah negara agama. Saudara-saudara, nasionalisme Indonesia menyongsong di era banyak kejanggalan. Kebangkitan nasionalis abad ke-20, fenomena yang menandai awal abad ke-20 adalah bangkitnya negara-negara nasional. Ada dua aspek yang melatar belakangi kebangkitan kebangsaan di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Pertama, gerakan nasionalisme muncul sebagai reaksi atas kolonialisme dan imperialisme Barat. Kedua paham itu muncul di tengah perang dingin antara blok kapitalisme dan komunisme yang saling mengintai pada waktu itu. Atau menurut istilah Bertrand Russell, laksana membelah dunia. Dalam konteks seperti itu, Pancasila muncul tidak hanya sebagai ideologi yang berciri anti kapitalisme, kolonialisme, atau imperialisme, tetapi juga seperti dirumuskan oleh Bung Karno sebagai pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi dari Manifesto Komunis dan Declaration of Independence Amerika. Dalam konteks pergulatan bangsa di tengah-tengah problem kemajemukan, Pancasila tampil sebagai ideologi yang paling cemerlang, khususnya apabila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain dalam pergulatan nasional mereka. Meskipun problem kemajemukan kita jauh lebih kompleks. Mengapa? Salah satu faktor kita memiliki pijak-pijak historis yang jauh lebih kuat. Contohnya, kesadaran bahwa faktor agama tidak mungkin lagi dijadikan faktor penyatu berdiri sebuah bangsa. Baru disadari di Barat pada tahun 1882 ketika Ernest Renan mengucapkan pidatonya di Universitas Sorbonne. Apakah suatu bangsa itu? Pidato Ernest Renan pada salah satu aspeknya dilatar belakangi oleh pengalaman pecahnya negara Belanda dan Belgia karena faktor perbedaan agama. Jadi meskipun Bung Karno menimba sebuah konsep nasionalisme Renan seperti tampak dalam pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945, namun nasionalisme Indonesia mendapat pijakan historis lebih kokoh, bukan hanya baru pada abad ke-19 Masehi, melainkan sejak zaman Majapahit, Empu Tatular, dan tidak hanya telah meletakkan landasan politis bagaimana mengatasi pluralis agama-agama, tapi malah sudah dikembangkan landasan teologi kerukunan yang jauh lebih kokoh, mendasar, dan memadai. Nah, demikian saudara-saudaraku, di situasi pandemi global yang sekarang disebut Corona 19 telah mencabik-cabik, merobek seluruh lini. Kondisi dan keadaan yang sekarang jauh lebih mengerikan. Bencana yang disebut pandemi global ini telah menyisakan ketakutan, kesusahan, bahkan kepedihan. 1-2 minggu ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Mari sebagai
Saudara-saudara, anak bangsa, mari bergandengan tangan. Kritik boleh, mengecam jangan dan menyalahkan. Waktunya hari ini kita bergandengan tangan. Kita bersatu padu, perbedaan boleh. Tapi hari ini waktunya kita buat sesuatu action supaya Indonesia segera cepat dan lepas dari ancaman pandemik ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.